Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana perasaannya pada pekan ini? Semoga teman-teman perasaannya selalu bahagia, ceria, dan gembira. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Fitri pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan ini. Nah teman-teman, pada pekan ini kita akan masuk tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan terkait subtema kita terlebih dahulu ya, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Allah berfirman yang artinya, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang terkait globalisasi. Nah, selanjutnya itu ada, berdasarkan pandangan Al-Quran di atas, menunjukkan bahwa Islam itu telah mengajarkan bagaimana kita memaknai dan menghadapi globalisasi. Yang kedua, hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan yaitu untuk saling mengenal. Yang ketiga, Islam juga mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia, yang menunjukkan peran manusia itu secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Inilah terkait tentang subtema kita pada pekan ini, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Nah, teman-teman, selanjutnya Ustazah ada lagu terkait subtema kita, yaitu globalisasi dan manfaatnya, dengan nada Cita-Cita yang dipopulerkan oleh Upin Ipin. Teman-teman boleh ikut bernyanyi bersama Ustazah di rumah ya. Yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. La 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 la. Wahai kawanku semua, kini era globalisasi. Bila kita dewasa, kita akan terkena juga dampaknya. Mestilah banyak wawasan, karena iptek semakin berkembang. Ekspor impor perdagangan kini sudah jadi hal yang biasa. Ku rasa senang hati, kini informasi mudah masuk ke dalam negeri. Namun cerdas menanggapi, tetaplah jadi pribadi yang cinta negeri sendiri. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Nah teman-teman, pada pekan ini kita akan masuk pada materi terkait dampak positif dan negatif globalisasi. Dan
peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, sebelumnya Ustazah pada pekan kemarin sudah menyampaikan materi terkait pengertian globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih dampak positif dan negatif globalisasi itu. Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama, dampak positif globalisasi. Yang pertama, ada mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, yaitu dengan adanya globalisasi ini, maka kebutuhan manusia akan mudah dan akan terpenuhi karena perkembangannya akan maju. Yang kedua, dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Yang ketiga, memperluas pasar internasional. Yang keempat, meningkatkan investasi produk dan jumlah ekspor. Yang kelima, meningkatkan perkembangan iptek. Nah, inilah 5 dampak positif globalisasi. Nah, selanjutnya ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, individualisme. Nah, maksudnya dengan adanya globalisasi, manusia makin banyak mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Yang kedua, bersifat konsumtif atau boros. Yang ketiga, masuknya tenaga asing untuk yang mendominasi tenaga lokal. Yang keempat, mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga budaya sendiri dilupakan. Nah, itulah 4 dampak negatif adanya globalisasi. Selanjutnya yaitu terkait tentang bentuk kerjasama ASEAN bidang politik. Nah, salah satu peran Indonesia dalam era globalisasi adalah menjadi anggota ASEAN serta berperan aktif dalam kerjasama ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN yaitu dalam bidang politik. Yuk kita cari tahu ulasannya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik yaitu dibentuknya yang pertama Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC, singkatan dari ASEAN Political Security Community. Nah, tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan agar perdamaian di Asia Tenggara dapat diwujudkan. Yang kedua yaitu ada perjanjian ekstradisi dan bebas nuklir. Nah, maksud perjanjian ekstradisi yaitu untuk memulangkan tersangka kejahatan ke negara asalnya. Contohnya, misalnya di Indonesia ada orang asing datang ke negara Indonesia dengan membawa senjata tajam, maka orang asing itu akan dikirimkan kembali ke negaranya. Nah, bebas nuklir maksudnya yaitu terkait tentang pelarangan, perancangan dan pembuatan senjata nuklir di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu ada pengiriman duta dan konsultan. Nah, pengiriman duta dan konsultan ini yaitu untuk berdiskusi dan menjalankan peran dalam menstabilitasi politik yang ada di ASEAN. Yang keempat yaitu perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Nah, maksudnya bebas yaitu setiap negara punya hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar perjanjian. Nah, dan netralnya yaitu negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN. Nah, itulah terkait tentang kerjasama dalam bidang politik. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam upaya mengatasi peredaran obat-obatan terlarang.
Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak yang negatif bagi generasi muda, khususnya yang ada di wilayah ASEAN. Nah, apa aja sih upaya mengatasi peredaran obat-obatan terlarang tersebut? Peran Indonesia dalam upaya mengatasi peredaran obat-obatan terlarang yaitu yang pertama, adanya kerjasama susunan rencana ASEAN No Drug Free, yaitu untuk memberantas obat-obatan terlarang. Nah, kerjasama ini ditangani oleh ASOD, yaitu singkatan dari ASEAN Senior Official on Drug Matter, di mana obat-obatan terlarang ini merupakan hal yang serius karena kawasan ASEAN ini tidak lagi menjadi daerah transit, melainkan menjadi daerah sasaran, bahkan produksi dalam pembuatan obat terlarang. Yang kedua yaitu dibentuknya BNN, singkatan dari Badan Narkotika Nasional. BNN ini bekerja sama dengan Polri atau Polisi Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran obat-obatan terlarang. Yang ketiga yaitu dibentuknya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Nah, setelah teman-teman menyimak informasi di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, globalisasi dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat karena untuk mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, salah satunya dengan mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Yang ketiga, peredaran obat-obatan terlarang ini tidak baik dikonsumsi karena dapat merusak tubuh. Yang keempat, selain itu dapat juga merugikan orang lain, baik diri sendiri dan keluarga. Nah, inilah kesimpulan dari materi pada pekan ini. Selanjutnya yaitu project. Nah, project pekan ini yaitu teman-teman silahkan mencari 5 dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang bagi keluarga dan bagi masyarakat di lingkungan. Nah, Ustazah akan contohkan ya. Yang pertama, dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang bagi keluarga, yaitu dampaknya membuat keluarga menanggung rasa malu. Yang kedua, dampak bagi masyarakat di lingkungan, yaitu meningkatkan perusakan fasilitas umum. Nah, teman-teman silakan mencari tahu ya, dan tulis di buku masing-masing. Terima kasih sudah menyimak informasi dari Ustazah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.